Halo semuanya, sekarang kita masuk ke materi tentang macam dan jenis irigasi. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi, kemudian fungsi, apa itu manfaatnya, dan bagaimana kita tak mengetahui keuntungan dan kerugian dari adanya sistem atau penjaringan irigasi. Nah, macam dan jenis irigasi itu terbagi menjadi beberapa ya. Ada yang pertama itu adalah irigasi sederhana atau disebut dengan irigasi non-teknis. Nah, di irigasi non-teknis ini itu tidak ada pengukuran dalam pembagian air. Jadi air itu dibagi saja, kemudian tanpa perlu diukur atau diatur, sehingga air yang lebih akan mengalir ke saluran pembuang secara otomatis. Nah, biasanya untuk irigasi non-teknis ini, itu persediaan air berlimpah dan kemiringan areal irigasi itu berkisar antara sedang hingga curam. Karenanya hampir tidak diperlukan teknik yang sulit untuk pembagian air. Jadi air mengalir begitu saja dari kontur yang tinggi ke kontur yang rendah, akibatkan jadi tidak ada terjadi genangan sehingga air yang berlebih akan melimpas ke saluran pembuang. Kemudian ciri-cirinya yang selanjutnya untuk irigasi non teknis ini biasanya lebih mudah diorganisir. Jadi jaringan irigasi ini sangat sederhana, mudah diorganisir, tapi juga memiliki kelemahan antara lain bahwa air itu terbuang percuma. Jadi terjadi pemborosan air, kemudian terjadi pengendapan. Jadi kalau di irigasi non teknis ini tidak perlu dibangun kantong lumpur untuk tempat pengendapan sedimen, mengendapkan endapan sedimen atau sedimen gitu ya. Kemudian jadi banyak terdapat sedimen akibat dibawa oleh air yang dalam jumlah besar. Kemudian karena bangunan penangkap airnya bukan bangunan permanen, maka biasanya umurnya pendek. Jadi bangunan pintu air itu dibangun dengan secara darurat gitu. Jadi misalnya dengan kayu, dengan papan gitu ya, dengan papan. Kemudian jadi sehingga umurnya pendek. Nah, kalau kita lihat skema di sini ya petanya, peta jaringan irigasi itu jika kita gambarkan yang ini adalah sungai. Jadi yang ini tadi adalah sungai, ya, yang merah ini terus sampai ke bawah. Ini ada kontur, di sini ada desa. Jadi dari sini kita ini merupakan kayak pengambilan bebas, jadi intake bebas. Jadi diambil saja tanpa bangunan ukur. Ingat kuliah sebelumnya, jadi di intake ini dialirkan begitu saja, kemudian ke daerah yang lebih rendah. Jadi air ini disadap di sungai, kemudian mengalir ke area persawahan. Gitu. Sehingga ketika dia mengalir, kelebihannya akan masuk ke saluran kembali. Jadi di sini ada juga saluran air ataupun sungai, kemudian berlebih masuk kemari dan melimpas lagi ke sungai yang lebih besar. Jadi begitu seterusnya. Gitu. Jadi tidak perlu pengaturan. Jadi bangunan utama atau bendung itu dibangunnya juga tidak permanen. Jadi ada sebagian yang membuat seperti contohnya tumpukan-tumpukan karung yang diisi pasir. Itu adalah gunanya untuk menyadap, jadi untuk mengambil airnya yang berada di sungai itu. Jadi itu sifatnya juga tidak permanen atau membuat tumpukan-tumpukan kayu atau batang-batang kayu. Nah, irigasi semi teknis itu merupakan kombinasi antara irigasi teknis dengan non teknis yang sederhana. Kemudian bangunan bendungnya ya sama ya tadi terletak di sungai. Kemudian dengan intake dengan pintu pengambilan. Tapi tidak ada bangunan pengukur di bagian hilirnya. Jadi sama. Jadi ini kombinasi. Kemudian ada sebagian bangunan yang dibangun permanen, biasanya sudah dibangun di jaringan saluran.
Nah, sistem pembagian air biasanya sama seperti di jaringan sederhana, jadi tidak ada diatur, gitu ya. Kemudian bangunan intake, ya, pengambilan itu dipakai untuk melayani atau mengairi daerah yang luas daripada daerah layanan sederhana. Jadi intake ini biasanya dialirkan untuk daerah yang luas saja. Jadi kalau untuk daerah yang tidak luas, maka dibiarkan saja begitu. Nah, ini adalah bentuknya. Jadi di sini mungkin tidak terlalu terlihat ya, tetapi di sini ada bagian yang dibuatnya bangunan atau saluran primer sepotong gitu ya. Kemudian ada saluran sekunder juga, tetapi tidak terlalu detail. Jadi hanya dialirkan atau diarahkan untuk area persawahan yang luas saja. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang dianggap kecil, maka dia tidak perlu dibuat saluran sekunder ataupun tersier. Jadi dia hanya dibuat beberapa saluran aja. Di sini ada nomenklaturnya, ada kontur, garis kontur, kemudian sungai, sama seperti yang tadi gambarnya yang ini. Kemudian juga ini ada kampung, kemudian ini bendungnya juga masih tidak permanen, kemudian intake-nya juga intake bebas. Kemudian sebagian dari saluran yang besar itu memiliki bangunan bagi. Jadi karena dia perlu membagi ke daerah ataupun area persawahan yang lebih luas. Kemudian yang garis titik ini itu adalah saluran irigasi. Jadi tidak semua petak tersier itu memiliki saluran irigasi. Jadi sebagian itu permanen, sebagian dibuat secara alami saja gitu. Nah, yang ketiga adalah saluran irigasi teknis. Di irigasi teknis inilah perannya kita sebagai teknik sipil untuk merencanakan jaringan irigasi. Di irigasi teknis ini kita memisahkan antara saluran irigasi atau saluran pembawa dengan saluran pembuang. Jadi nanti akan ada contoh disampaikan ya untuk untuk bagaimana di mana posisinya saluran irigasi, di mana saluran pembuang. Nah, ini berarti bahwa baik saluran pembawa, saluran irigasi ataupun saluran pembuang drainase, nah ini masing-masing bekerja sesuai dengan fungsi. Ya, jadi kalau saluran irigasi itu membawa, kemudian saluran drainase itu membuang kelebihan air. Itu irigasi teknis. Nah, kedua, saluran pembawa mengalirkan air irigasi ke sawah-sawah, sedangkan saluran pembuang mengalirkan kelebihan air dari sawah ke saluran pembuang gitu. Jadi dari sungai tadi diambil, kemudian dimasukkan ke saluran, dialirkan ke petak-petak sawah, kemudian sisanya dimasukkan lagi ke saluran drainase, kemudian dikembalikan lagi ke sungai di bagian hilir. Nah, petak tersier itu menduduki fungsi sentral. Jadi harus menjamin air di sungai tadi melalui intake itu harus dapat menjamin sampai ke petak tersier. Jadi petak tersier ini menduduki fungsi sentral di dalam irigasi teknis. Sehingga di sini perlu dibuat batasan agar semua petak tersier itu terjamin terairi, maka menurut kriteria perencanaan irigasi untuk luasnya masing-masing petak tersier itu umumnya berkisar 50 sampai 100 hektar untuk menjamin air itu dapat terairi. Nah, jaringan saluran tersier bahkan ada mungkin yang kategori quarter itu mengalirkan air langsung ke petak-petak sawah. Kelebihan air ditampung dalam jaringan saluran pembuang tersier atau quarter, kemudian masuk lagi ke saluran pembuang. Jadi istilahnya sama ya, di irigasi itu ada primer, sekunder, tersier, kemudian di saluran drainase pembuang juga dari tersier, kemudian ke sekunder, kemudian ke primer, kemudian masuk sungai lagi. Jadi begitu masuk dulu ke area persawahan, sisanya masuk ke saluran pembuang, kemudian dari saluran pembuang tersier, kemudian ke sekunder, kemudian ke primer. Nah, itu teknis. Nah, kita lihat ini di map ini, di peta ini, itu terlihat
lebih detail ya. Kalau tadi itu tidak ada saluran pembuangnya, yang ada cuman saluran irigasi di semi teknis. Nah, di sini ini ada saluran irigasi dan ada saluran pembuang. Tandanya kalau saluran irigasi itu adalah garis titik, sedangkan saluran pembuangnya itu adalah garis-garis putus-putus. Jadi ini panah itu menunjukkan arah aliran. Jadi dari maaf. Jadi dari saluran sekunder ini contohnya itu dialirkan ke peta-peta tersier. Jadi peta ini akan mendapatkan air dari bangunan bagi di sini ya, bangunan sadat di sini, bangunan sadat di sini dialirkan ke peta-peta tersier di sini. Nah, kelebihannya nanti baru masuk ke ini kebetulan sungai juga, kemudian dari sini nanti mengalir ke sungai induk lagi. Jadi di sini ada penjelasan keterangan. Nah, inilah beda dari ketiganya. Jadi ada irigasi non teknis. Tadi pertama dilihat bahwa yang pertama itu dibiarkan mengatur secara sederhana saja. Kemudian yang semi teknis itu kombinasi, tapi belum ada saluran pembuang, yang ada saluran irigasi aja. Kemudian di irigasi teknis sudah ada fungsi saluran irigasi dan saluran drainase. Untuk jaringan irigasi teknis, itu memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu membagi air secara efisien. Kemudian memperhatikan waktu-waktu di mana petani itu persediaan airnya sedikit. Jadi ketika misalnya musim kemarau, petani butuh air, sementara kalau kita tidak mengatur dengan irigasi, ketersediaan air itu merosot. Tetapi dengan adanya jaringan irigasi teknis, itu walaupun air musim kemarau, maka tetap dipastikan kebutuhan petani itu terpenuhi dengan adanya jaringan irigasi teknis ini. Kemudian di jaringan irigasi teknis ini, kita memungkinkan dilakukannya pengukuran aliran. Jadi contohnya, kalau misalnya satu petak tersier itu kebutuhannya adalah, katakanlah misalnya, 1 liter per detik per hektar. Jadi kalau 100 hektar berarti dikalikan 100 liter per detik ya contohnya. Jadi jika satu petak tersier itu membutuhkan air dengan adanya irigasi, bahwa maka kebutuhan 1 liter per detik per hektar itu tetap terpenuhi meskipun di musim hujan ataupun musim kemarau. Karena sistemnya dibagi. Jadi dia dibagi berdasarkan kebutuhannya. Sehingga air itu dapat didistribusikan dengan lebih efisien. Nah, jika petak tersier hanya memperoleh air pada satu tempat saja dari jaringan utama, maka hal ini akan memerlukan jumlah bangunan yang lebih sedikit di saluran primer. Jadi kalau misalnya dekat nih dengan sumber air, maka jumlah bangunan untuk menyadap ataupun membagi itu menjadi lebih sedikit. Jadi karena pemeliharaannya pun menjadi lebih murah karena area persawahan itu dekat sekali dengan sumber air. Kemudian selain itu, kesalahan dalam pengelolaan air di petak-petak tersier juga tidak akan mempengaruhi pembagian air di jaringan utama. Jadi lebih menguntungkan. Nah, kalau kita buat tabel ini dikutip dari buku kriteria perencanaan irigasi 01, maka ini adalah klasifikasi ataupun perbedaan dari jaringan teknis, semi teknis ataupun sederhana. Nah, yang pertama, untuk bangunan utama, bendung ya yang berada di melintang sungai tadi, untuk irigasi teknis itu dibangun secara permanen, misalnya dari beton gitu ya. Nah, dengan mutu katakanlah mutu tinggi gitu ya, misalnya K300 contohnya. Kemudian semi teknis itu bangunannya bisa permanen ataupun semi permanen, tetapi dengan tidak seperti bangunan teknis. Kemudian bangunan sederhana ini dibuat memang betul-betul sederhana. Ada misalnya melakukan tumpukan karung yang diisi pasir atau melintang
kayu gitu ya, papan ataupun batu, tumpukan-tumpukan batu. Nah, kemudian untuk yang dari segi kemampuan bangunan dalam mengukur dan mengatur debit, karena teknis dilengkapi dengan bangunan pengukur, maka kemampuannya lebih baik tentunya. Sedangkan bangunan semi teknis itu dia sedang, karena sebagian itu ada bangunan ukur, sebagian lagi tidak. Sedangkan yang sederhana itu jelek. Jadi di sederhana itu kita tidak bisa mengukur berapa kebutuhan daerah satu tersier gitu. Jadi hanya dialirkan secara otomatis manual aja. Nah, untuk jaringan saluran irigasi dan pembuang itu dibuat terpisah. Jadi dia tidak masuk dalam saluran yang sama. Sedangkan yang semi teknis, saluran irigasi dan pembuang tidak sepenuhnya terpisah. Jadi kalau misalnya di saluran primer itu dia terpisah, tapi kalau misalnya sudah sampai ke saluran tersier itu bercampur antara air buangan dengan air irigasi. Nah, saluran irigasi yang sederhana, jaringan irigasi sederhana, saluran irigasi dan pembuangnya itu menjadi satu, baik dari sungai atau dari saluran primernya itu sampai ke saluran pembuang akhir. Nah, untuk kategori petak tersier, ini untuk teknis ini memang betul-betul dikembangkan sepenuhnya. Jadi tadi contohnya katakanlah satu petak tersier itu terdiri dari 50-100 hektar. Sedangkan untuk semi teknis belum dikembangkan atau jumlah bangunan tersier pun masih jarang. Jadi kalau untuk teknis itu di setiap misalnya pertemuan antara saluran primer ke sekunder itu ada bangunan sadap, kemudian saluran primer ke sekunder itu juga dilengkapi juga dengan bangunan bagi dan sadap. Sedangkan untuk saluran sederhana, jaringan sederhana tidak ada sama sekali jaringan terpisah yang dikembangkan. Nah, efisiensi secara keseluruhan. Jadi efisiensi ini perlu setiap perencanaan itu perlu kita perhitungkan. Nah, di teknis karena dia diatur, maka efisiensi itu lebih tinggi, 50-60%. Sedangkan di semi teknis 40-50%, sedangkan di sederhana ya karena kebanyakan sekali ya kehilangan air, maka dia lebih kecil dari 30%. Nah, yang dimaksud dengan kategori ya, kategori luasan untuk jaringan irigasi teknis itu tidak ada batasan. Kemudian misalnya katakanlah 3.000 hektar, 5.000 hektar, nah itu bisa dibangun jaringan irigasi teknis. Kemudian yang kedua itu semi teknis. Untuk nilai dari luasan sampai dengan 2.000 hektar itu biasanya irigasinya semi teknis. Kemudian untuk daerah irigasi, pertanian, kawasan pertanian yang kecil dari 50 hektar, nah itu biasanya masuk kategori irigasi jaringan irigasi sederhana. Nah, jaringan irigasi itu merupakan sistem irigasi yang memanfaatkan pengembangan ini sebenarnya adalah bagian yang keempat. Kayaknya saya ketinggalan judulnya. Jadi bagian keempat jenis yang satu adalah irigasi sederhana non teknis, kedua adalah semi teknis, yang ketiga itu adalah teknis. Yang keempat itu disebut dengan irigasi pasang surut. Jadi irigasi pasang surut ini itu merupakan sistem irigasi yang memanfaatkan empang air sungai. Jadi akibat peristiwa pasang surut air laut. Jadi ketika air pasang itu kan naik itu ke sungai ya, kemudian sungainya backwater ya, mundur gitu ya. Kemudian ketika terjadi backwater maka air sungai itu diempang atau ditampung. Jadi itulah yang menjadi sumber air irigasi. Kemudian untuk irigasi pasang surut ini, itu arealnya direncanakan adalah area yang mendapat pengaruh langsung dari peristiwa pasang surut air laut. Kalau tidak ada pengaruh pasang surut, maka untuk apa kita membuat sistem irigasi pasang surut? Dan ini biasanya contoh misalnya di bagian di Sumatera bagian timur itu kan dataran rendah, kemudian pasang surutnya kan naik gitu ya, atau di daerah Kalimantan datarannya rendah, kemudian ada arus pasang surut. Nah, itu biasanya menggunakan sistem irigasi pasang surut.
Kemudian ini untuk daerah Kalimantan, daerah ini bisa mencapai panjangnya 30 sampai 50 km. Jadi dari daerah pantai itu pasang surut bisa sampai naik ke darat gitu ya. Naik ke darat itu bisa sampai 15 km. Kemudian ketika naik ke darat, kemudian sungainya itu tertahan, stuck, kemudian itulah yang dibuat dialirkan ke daerah empang untuk dialirkan ke saluran irigasi. Nah, gitu juga di Sumatera, Sumatera bagian timur. Nah, itu air bisa masuk ke darat hingga mencapai 100 km. Nah, air genangan yang berupa air tawar dari sungai itu kan akan menekan dan mencuci kandungan tanah sulfat yang asam ya. Karena apa? Karena daerah rawa, daerah dataran rendah itu dia mempunyai sifat asam ya airnya, dan kemudian air sungai itu yang akan mencuci kandungan tanah sulfat masam, dan setelah itu akan dibuang pada saat air laut surut. Nah, itulah sistem irigasi pasang surut. Jadi ada 4 ya macamnya, ada irigasi non teknis atau irigasi sederhana, irigasi semi teknis, kemudian ada irigasi teknis, dan yang keempat ada irigasi pasang surut. Jadi itulah kira-kira, jadi tergantung dengan kondisi keadaan di mana kapan kita merencanakan irigasi teknis, non teknis, semi teknis, atau kapan kita harus membuat irigasi, jaringan irigasi yang mengandalkan air pasang surut. Ya. Jadi demikian ya yang bisa disampaikan untuk materi ini tentang macam dan jenis irigasi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang irigasi dan air. Sampai ketemu lagi.